Selalu sebuah sukacita dan kehormatan bisa di sini berbagi dan kemarin gue ditugasin untuk sharing bagian dari cuplikan dari khotbah gue, ya, di mana gue mengkontraskan antara agama dengan Injil. Ya betapa agama nggak bisa menyelamatkan, hanya Injil yang bisa menyelamatkan. Tuhan lebih tepatnya yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, kita kenal berita itu namanya kabar baik. Karena kita nggak bisa dan ternyata nggak perlu menyelamatin diri sendiri, karena emang nggak bisa juga. Ya, kalau emang harus menyelamatkan diri sendiri nggak akan bisa. Good newsnya adalah apa? Kita punya juru selamat. Ya, dan itu yang menonjol dari kekristenan. Satu-satunya yang punya juru selamat cuman Kristen. Nah ini berkali-kali kalau Pastor Gilbert selalu bilang kayak gitu. Ya nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat cuma satu. Ya, cuman Yesus doang. Yesus doang yang benar-benar datang untuk benar-benar menyelamatkan. Dan ini aku akan bahas lebih panjang tentang penjelasan dari, karena di kolom komen cukup rame tuh. Karena berarti nggak harus beragama Kristen dong ya, bisa agama apa aja, yang nggak mungkin lah. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau percaya Yesus Tuhan ya pasti sooner or later lo akan jadi Kristen. Ya, dan agama apa yang mesti diambil kalau lo percaya Yesus? Anggap nih disuruh beragama deh, karena kita kan negara ketuhanan ya, bukan negara kesetanan kan ya. Berarti harus ada agamanya, nggak harus. Ya kita pilih mana kira-kira kalau lo percaya Yesus sebagai Tuhan? Ya Kristen lah, udah jelas kan. Jadi walaupun agama Kristen nggak bisa menyelamatkan, cuma iman kepada Kristus yang menyelamatkan, tapi bukan agama Kristen nggak penting. Cuman agama Kristen, gue ulang-ulang berkali-kali, nggak bakal bisa nyelamatin. Kita akan belajar hari ini cukup panjang, teman-teman. Ada beberapa ayat yang gue minta buka, bukan dibuka di depan, tapi dibuka di sendiri di situ. Ya aku pengen biasain gini, generasi berikutnya, soalnya konon oleh nubuatan dari Nabi Renald Kasali bilang bahwa nanti generasi berikutnya akan jadi seperti generasi strawberry namanya. Strawberry itu diketekan dikit mejret, karena nggak terbiasa untuk mandiri, nggak terbiasa untuk fight, untuk berjuang, untuk bersusah-susah, semuanya udah dimudahkan. Nyari apa-apa tinggal scrolling, lihat, pesen, tahu-tahu udah nyampe ke rumah. Ya, pakai duit orang tuanya pula. Ya gimana nggak jadi strawberry nanti? Nah termasuk dimulai dari apa? Di gereja. Lu jadi strawberry kenapa? Karena semuanya dimunculin di depan. Dan itu buat gue problematik. Kalau nggak mau jadi strawberry kita harus buka sendiri, kayak zaman dulu. Zaman dulu kan buka sendiri semua. Yang dimunculin depan paling di OHP bukan ayatnya tapi lagunya. Gue rindu balik ke momen itu lagi. Bukan momen OHP ya, norak soalnya menurut gue itu. Terang-terang nyala ditembak gitu. Pakai kertas nembus pandang yang di fotokopi. Lu pada gak ngalamin semua, belum lahir. Berapa dari lu kayak ngomong apa sih nih Om Jenggot ini? Ngomongin makhluk apa? Namanya OHP projector namanya. Overhead projector. Ya. Yang dimunculin cuma apa? Lagu. Nggak ada catatan khotbah dimunculin zaman itu. Semua khotbah dibacain kayak gini. Lu mesti baca sendiri. Dan ini yang aku lakukan hari ini. Ya. Ya kalau ada tema judulnya ini judulnya Religion Set Rules, Jesus Sets Free. Itu judulnya. Ya, agama membuat peraturan, Yesus memerdekakan. Bukan nggak ada peraturan ketika ikut Yesus, ada. Cuman peraturannya bentuknya memerdekakan. Peraturan yang kalau kita ikutin, kita malah jadi merdeka, bukan terikat. Unik. Ya, kita akan merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Ntar nih, istri gue kenapa nelfon gue? Bentar ya. Dua Korintus 3, teman-teman kita kesana dulu. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 17. Kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Serius udah nyampe. Amin ya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa. Apa kitab Musa? Kejadian sampai Ulangan. Apa isinya? Dirangkum jadi apa? 10 hukum Taurat. Setiap kali mereka mengingat hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka nggak bisa melihat hukum Taurat sebagai sesuatu yang memerdekakan, tapi sesuatu yang membebani, sesuatu yang bikin hidup tuh jadi susah gitu loh. Mengekang, ngatur-ngatur. Ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan ketika orang bertobat, itu artinya berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maka kita dimampukan untuk melihat bahwa ini hukum ini justru diberikan bukan karena Tuhan rese, tapi karena Tuhan sayang. Ya, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, udah pasti itu menurut dunia ini.
Dan peraturan dibuat ternyata bukan untuk mengatur utamanya, tapi untuk melindungi. Ada yang suka dan selalu rindu dilindungin sama Tuhan? Ada? Kayak gue, kita selalu minta perlindungan Tuhan kemanapun kita pergi atau apapun yang kita lakukan, benar ya? Semua kita rindu dilindunin Tuhan, benar? Yakin ya? Angkat tangan yang rindu dilindungin Tuhan. Ada yang suka diatur gak? Nah harusnya tetap angkat tangan, kenapa? Karena peraturan dibuat untuk melindungi. Kan lu suka dilindungin. Nah itu cara Tuhan melindungi lu pakai peraturan. Nggak banyak yang menyadari, makanya kita cuma suka dilindunginya doang, tapi aturannya nggak mau. Itu satu paket. Ya, kalau nggak suka gini, kalau lu nggak bisa cuma suka fasilitasnya, tapi nggak mau tunduk sama otoritasnya. Otoritas itu satu paket sama fasilitas. Ya, ketika kita tunduk, misalnya kita kerja dimanapun deh, kita ikutin sama bos kita nurut, nanti pergi kemana-mana pasti ada fasilitasnya. Itu dari bos, karena kita nurut sama dia. Sama, prinsipnya sama Tuhan juga sama. Nggak bisa kita pengen fasilitasnya doang, tapi nggak suka sama otoritasnya, itu satu paket. Nggak bisa kita pengen dilindungi doang, tapi nggak mau diatur, karena itu satu paket. Karena itu cara Tuhan melindungi dengan cara apa? Dikasih peraturan. Ya. Makanya apa, ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan, ketika seorang bertobat, selubung itu diambil daripadanya, diangkat tuh selubung itu. Sehingga apa, bisa lihat. Makanya ayat berikutnya, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan, where the spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Makanya apa pentingnya untuk membaca Alkitab dengan kacamata apa yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Bukan dengan kacamata agamawi. Kering agama tuh. Benar. Ya, kering, membebani, berat, menyebalkan, mengekang. Dan jelas gak menyelamatkan. Gak menyelamatkan. Sorga bukan tempat buat orang yang takut masuk neraka. Sorga tempat buat orang yang mengasihi Tuhan. Mengenal dan mengasihi Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Makanya ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dia gak pernah ngerasa ada yang terlalu berat dilakukan untuk Tuhan. Gak ada. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Ya, orang kalau udah jatuh cinta itu nggak ada yang terlalu berat buat dia. Harusnya sama kalau kita benar-benar mengenal dan mengasihi Tuhan, nggak ada yang kita lakukan yang terlalu berat, yang terlalu berlebihan, yang terlalu ekstravagan, terlalu mahal, terlalu lebay, nggak ada lebay. Lebay itu cuma buat orang yang nggak ngerti. Ya, buat kita yang menyadari siapa Yesus, kita akan melayani dia all out. Walaupun dianggap lebay sama orang lain. Kita akan lihat betapa agama ini problematik, teman-teman. Kita lihat Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Kolose 2. Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Nyampe? Katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Yang keras pastikan Anda belum tertidur. Yoi. Kolose 2 ayat 21 sampai 23. Oke. Jangan jamah ini, jangan pegang ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, kecap itu dicobain, dimakan, diminum atau diapain, pokoknya dikecap, dirasain. Semuanya itu hanya apa? Mengenai barang yang binasa oleh pemakaian. Ini sesuatu yang fana, ini hal-hal yang fana. Ya. Dan hanya menurut apa? Perintah-perintah dan ajaran-ajaran siapa? Manusia. Peraturan-peraturan ini, garisin kata-kata itu, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, perhatiin kata-kata ini, tidak ada gunanya selain untuk apa? Memuaskan hidup duniawi. Menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, agama itu apa? Duniawi. Kaget kan lo? Ada di sini kok. Apa agama intinya apa? Do this, don't do that. Lu harus gini dan nggak boleh gitu. Itu agama kan? Dia bilang apa? Hanya untuk apa? Memuaskan hidup duniawi. Artinya apa? Ketika lu berhasil ada kesombongan dalam diri lo, kebanggaan. Ketika gagal ada rasa bersalah yang membunuh lo. Bisa nggak menyelamatkan yang kayak gini? Enggak. Makanya apa, sampai saat ini ketika mereka mengingat atau mendengar kata hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Langsung ngerasa kayak langsung gitu, langsung ngedumel. Mesti doa lagi. Mesti baca Alkitab 1 hari 5 pasal lagi. Mesti latihan lagi. Ya, semua jadi mesti ini lagi, mesti itu lagi. Mesti ngampunin orang lagi. Ya gak? Mesti ngasih perpuluhan lagi. Apalagi, terus masukin semuanya yang mesti-mesti tuh. Dan gini, berarti kita mesti ngapain ini dia?
Ya teman-teman, kita ke Galatia 5 ayat 18. Ingat, where the spirit of the Lord is there is freedom. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada apa? Kemerdekaan. Galatia 5 ayat 18, kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Ada yang masih suruh nunggu, oke, gak apa-apa. Baru berapa menit kok gue. Nyampe katakan amin yang tadi suruh gue nunggu. Oke. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Artinya apa? Terpaksa atau rela? Memberi diri terpaksa atau rela? Ya rela dong, memberi diri. Ya dong. Tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ketika kita dengan rela hati memberi Tuhan, atur saya. Tuntun saya, pimpin saya, arahkan saya Tuhan. Maka apa? Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Wow, asik ya? Nggak hidup di bawah hukum Taurat. Karena berat nggak hidup di bawah hukum Taurat? Berat. Serius Kak, emang benar kalau emang kita dipimpin oleh Roh Kudus nggak lagi di bawah hukum Taurat? Jadi gue nggak usah ngelakuin 10 hukum Taurat gitu, nggak usah. Kata siapa? Ya, kata siapa? Bukan gitu artinya. Ya, ketika orang baca ayat ini, sekali lagi khususnya mereka-mereka nih yang punya paham hyper grace ya, yang menyalahgunakan anugerah Tuhan buat hidup dalam dosa ya. Mereka ngeliat kayak gini tuh paling senang ayat-ayat kayak gini, ayat-ayat pegangan mereka nih. Tapi kita mesti lihat dengan hati-hati teman-teman. Roma 6 ayat 15 kita ke sana. Yang Rasul Paulus katakan tentang anugerah Tuhan. Apakah artinya karena lu hidup di bawah anugerah lu jadi hidup sembarangan, suka-suka lu, nggak ada peraturan? Apakah itu karena nggak di bawah hukum Taurat? Ya, Roma 6 ayat 15 kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Gue tungguin nggak apa-apa. Ayo bantu saya kalau udah nyampe katakan amin. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak, iya enggak dong, gitu itu maksudnya. Tentu tidak, itu maksudnya. Ya. Terus artinya apa dong? Katanya ada kemerdekaan, tapi tetap ada hukum Taurat berarti dong. Ya. Kita lanjut lagi sedikit. Mazmur 119 ayat 77. Mazmur 119 itu banyak banget ayatnya. Sampai ini di 77, dia bisa sampai 119, sampai 100, banyak ayatnya. Dan semua tentang apa? Basically tentang hukum Taurat, firman Tuhan, tentang hal-hal itu. Ayat 77 nyampe, Mazmur 119 ayat 77. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku, apa itu? God's grace, kasih karunia Tuhan. Ya makanya kalau di film-film yang diterjemahin kayak gini-gini, kalau lu pernah download film pakai torrent, terus kan lu nyari ininya kan, nyari SRT-nya, nyari terjemahannya kan, nyari subtitle, right? Kalau dapat yang katro, nanti misalnya gini, paling sebete itu kalau perempuan namanya Grace. Apakah engkau mau menikah, gini, Grace apakah engkau mau menikah denganku? Dia terjemahannya gimana? Grace, would you marry me? Dia bilang gini, Rahmat, apakah engkau mau menikah denganku? Kenapa jadi laki, bocah jadi Rahmat? Grace itu namanya nggak usah diterjemahin kayak black, ngaco bener lu. Tapi Grace diterjemahin sebagai apa? Rahmat. Ngerti ya maksudnya ini Grace, anugerah Tuhan. Biarlah apa? Biarlah anugerahmu. Rahmat mau kau menikah denganku. Yang ngomong Simon. Terima Simon sama Rahmat meritnya nggak bener dong. Dari romantis jadi lawak tiba-tiba gara-gara terjemahan itu doang. Rahmat siapa? Oh, Grace. Astaga. Right? Biarlah rahmatmu sampai kepadaku apa? Supaya aku hidup. Jadi kita perlu apa buat hidup? Anugerah Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan buat hidup. Karena mestinya apa? Mestinya dibinasakan, mestinya dihukum. Karena udah jatuh dalam dosa dari awal. Dua manusia pertama langsung makan tuh buah, guys. Dan semua yang lahir setelah dia lahir dalam dosa semua. Mestinya apa? Udah langsung binasa punya. Makanya apa? Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku boleh apa? Supaya aku hidup. Sebab apa? Ini menarik. Dia hidup karena anugerah Tuhan. Dan dia bilang apa? Sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Apa yang jadi hobinya? Apa yang jadi kesukaannya apa? Firman Tuhan. Hukum Taurat jadi kesukaan dia. Padahal dia apa? Dihidupkan oleh anugerah Tuhan. Lihat gak? Artinya apa? Ini gak mengesampingkan, bukan. Bukan jadi hidup lu sembarangan, bukan. Ya. Penggambaran kayak gini guys nih. Gue bantu lu mikirin gini ya.
Tadinya apa hukum Taurat? Kita hidup di bawah hukum Taurat, berarti hukum Tauratnya di mana? Di atas dong, kan kita hidup di bawahnya, benar nggak? Hukum Taurat kan jadi beban tuh, yang membebani berat ya. Jadi berat nih, gue harus gini lagi kalau nggak masuk neraka nih. Berat, gue mesti pelayanan lagi, mesti saat teduh, mesti kasih perpuluhan. Semuanya mesti jadi berat. Ketika anugerah Tuhan memindahkan hukum Taurat dari di sini jadi ke bawah. Bukan untuk diinjak-injak, tapi untuk apa? Menuntun jalanmu. Ingat, thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. Firmanmu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tadinya beban di atas, sekarang jadi penuntun. Tadinya penuntut, lu harus gini kalau enggak lu masuk neraka lo. Lu gak boleh gini kalau enggak lu masuk neraka lo. Kalau enggak diberkati, kalau enggak kena azab lo, hati-hati. Ya. Dari penuntut jadi penuntun. Nangkep gak? Ya, bukan buat injek-injek, bukan. Kita ke Roma 6 lagi, lanjutin ayat 17 sampai 18. Tetapi apa? Syukurlah kepada Allah. Thank God, dahulu memang kamu budak dosa. Budak artinya apa? Harus taat sama yang dia diperbudak olehnya. Makanya apa, ketika kita jadi budak dosa dulu, kita nggak bisa nggak bikin dosa. Pasti bawaannya jatuh terus, karena nggak bisa, karena budak. Harus, wajib, kudu. Dahulu memang kita budak dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hatimu, artinya apa? Udah jadi orang merdeka atau belum? Orang merdeka karena bisa apa? Dengan kerinduannya sendiri. Enggak ada yang maksa. Ya, kamu dengan segenap hatimu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bersyukur kalau ada di gereja yang meneruskan pengajarannya Tuhan Yesus. Bukan bikin pengajarannya suka-sukanya sendiri. Dan apa? Kita sekarang jadi dengan senang hati mentaatinya. Ayat 18, kamu telah apa? Dimerdekakan dari dosa dan menjadi, perhatiin, hamba kebenaran. Jadi pilihannya ada dua tuh. Kalau lu udah muak jadi budak dosa, kalau mau merdeka, ada satu syaratnya, lu mesti apa? Jadi hamba kebenaran. Jadi nggak ada yang namanya netral. Netral nama band, itu pun diganti jadi NTRL namanya. Right? Kalau udah capek, udah muak jadi budak dosa, mau merdeka nih, nggak bisa di sini. Harus mengikatkan diri sama Tuhan. Jadi hamba apa? Kebenaran. Ayat 20, loncat sedikit. Sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apa yang kamu petik daripadanya. Ketika kita ingat kehidupan kita yang dalam dosa, yang diingat apa? Bangga. Keren. Enggak, pasti malu. Bener gak? Sekeren apapun itu. Ya. Ketika gini, gue married sama istri gue tahun ini 14 tahun, ntar lagi hari Selasa, ntar lagi anniversary 14 tahun, jadi gue udah bareng sama dia hampir 20 tahunan, right? Dan ketika gue pertama kali ke rumahnya, lihat-lihat foto-foto tuh, foto-foto zaman dulu, termasuk menemukan foto zaman dulu ayahnya. Wah, ayahnya tuh dulu keren banget, zaman 70-an, jadi celananya cut bray, right? Jadi ini sempit, bawahnya tuh lebar banget, gue juga gak tahu buat apaan. Mungkin kalau ada yang kehujanan, anak kecil bisa berteduh. Mungkin, gue gak ngerti, gede banget bawahnya. Right? Pakai boots, terus pakai kemejanya sempit gitu, terus kancingnya dibuka sampai sini. Gue juga gak ngerti buat apa sih. Karena gak ada bulunya. Kalau ada bulunya masih mending, ada yang dipamerin. Ini yang mau dipamerin apa, gak ngerti gue. Cuman itu gayanya zaman dulu. Pakai kacamata hitam, terus megang rokok gini. Asik. Terus gue bilang, keren banget papi dulu mafia Hongkong ya, gue gitu, ketawa dia. Ya enggak gitu lah, enggak keren lah, itu mah zaman masih hidup dalam dosa dulu. Lihat, kelihatannya keren. Zaman itu yakinlah, dia pasti ngerasa keren dulu. Ketika di foto itu. Pas momen itu. Tapi apa, berapa tahun kemudian, ketika udah sungguh-sungguh ikut Tuhan, cuman bisa malu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dibanggakan dari dosa tuh. Ya, upah dosa tuh cuman ujungnya maut, di tengah jalannya adalah penyesalan. Ya. Kenapa? Karena apa? Kesudahan semuanya ialah apa? Kematian. Lu tahu ujungnya kemana? Jadi lu akhirnya menyadari gak bisa dibanggain, cuma bisa malu. Yang biasanya masih bangga belum bertobat tuh. Biasanya gitu. Kalau udah bertobat pasti malu. Aduh, makanya ada hashtag itu kan, Dear mantan maafkan aku yang dahulu kan gitu. Ya gak? Cuma bisa malu, gak ada keren-kerennya. Dulu mah berasa keren. Jadi kemudian hari, apalagi pas udah sungguh-sungguh sama Tuhan, menyadari gila keren apaan, kagak. Malu malah ya, kalau bisa dihapus itu.
Kalau bisa diulang deh gak kayak gitu, di amit-amit. Malu bener gue ngeliat gue yang zaman dulu kan gitu. Ya. Kenapa? Karena kesudahan semuanya adalah apa? Kematian. Ayat 22. Tapi sekarang, itu dulu. Tapi sekarang apa? Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu apa? Menjadi hamba kebenaran, jadi gak ada yang di tengah tuh guys. Kan tadi budak dosa nih, terus merdeka dari dosa. Gak bisa di sini doang nih, kalau di sini doang ntar balik lagi nih pasti. Makanya namanya tomat tuh, tobat, kumat. Tobat, kumat gitu terus sampai Tuhan Yesus datang. Makanya mesti segera apa? Menjadi hamba Tuhan. Kemari. Mengikatkan diri sama siapa? Tuhan. Tapi itu ada kata mengikat lagi, kan yang kita omongin ada kemerdekaan. Kan religion set rules, Jesus sets free. Nah ini dia yang pandangan yang salah paham. Orang tuh mengira ketika dia jadi hamba Tuhan, dia itu jadi gak punya kemerdekaan. Salah. Kita akan belajar lebih lanjut. Kamu apa? Beroleh buah. Ketika udah jadi hamba Tuhan apa? Imbasnya kebalikannya dari yang tadi, dari budak dosa. Kamu beroleh buah yang membawa kamu pada apa? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Artinya apa? Semua ketaatan kita seculun apapun saat ini gak akan pernah disesali di kemudian hari. Gue belum pernah ketemu orang yang nyesal dia bertobat. Belum pernah. Semua orang yang gue temukan menyesal adalah mereka yang gak bertobat. Yang selalu ngomongin, aduh tahu gitu gue berhenti. Tahu gitu gue tobat. Tahu gitu gue gak gitu lagi. Tahu gitu gue gak... Penyesalan selalu ada di belakang, namanya, kalau di depan namanya pendaftaran guys. Ya. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam siapa? Kristus Yesus Tuhan kita, bukan dalam agama Kristen. Oke, agama Kristen yang tadi hanya memuaskan nafsu duniawi. Rasul Paulus yang ngomong, harus gini, gak boleh gitu, jangan pegang ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan. Semua itu cuma untuk memenuhi nafsu duniawi doang. Walaupun lu berhasil, lu sombong, kalau gagal, rasa bersalah lu itu membunuh lo. Kayak siapa? Tebak, yang dibunuh rasa bersalah. Yudas Iskariot. Dia mengakhiri hidupnya kenapa? Karena dia ngerasa, gue udah ngejual dur gue sendiri. Maco, dibalikin duitnya, dan orang yang udah ngeluarin duit udah nggak laku duit lu di sini. Kita ke 1 Petrus 2 ayat 16 ini yang terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir, ya kan? Tumben nih si jenggot cepet. Ya emang gue lama lu salah, gue cepet lu salah juga ya kan? Mau lu apa sih? 1 Petrus 2 ayat 16, musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Ya. Teman-teman, ini ayat ini menarik. 1 Petrus 2 ayat 16. Kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum gue tungguin. Sambil kita nungguin juga musisinya. Ini pada rapture, pada di mana mereka? Atau gue kecepatan ya, biasanya di menit berapa gitu baru pada masuk lagi. Biasanya main dari pagi, kalau main dari pagi dimaklumin sih, capek pasti. Jam segini jam-jam ngantuk nih. Ya kan, setuju ya, jam 2 sampai jam 4 tuh jam-jam paling ngantuk sebenarnya. Makanya cuma orang yang gila bola doang yang bisa nonton bola jam 2 sampai jam 4. Ntar malam ada ya? Ya kan? Untung yang satunya lebih pagi, yang satunya subuh, besok subuh satu jam 7. Ya kan, jam 7 kalau nggak salah Amerika ya. Yang satunya yang Eropa. Gini, cuman orang yang gila bola yang bisa nonton bola jam 2 sampai jam 4. Dan cuman orang yang gila sama Tuhan yang bisa kebaktian jam segini sebenarnya. Nah, jadi ini harusnya jadi sebuah pelatihan buat kalian untuk menentang gravitasi dunia. Karena gravitasi pengennya gini. Padahal belum tumpang tangan, gue belum apa-ngapain. Lagu sedihnya belum mulai, kenapa udah mau rebah duluan, ntar dulu. Belum ada apa-apain udah gini-gini duluan. Kapal goyang kapten. Kenapa lu? Right. 1 Petrus 2 ayat 16, kita buka ayat kita, ini ayat terakhir kita. Gue pengen teman-teman bangkit berdiri gini, gereja zaman dulu kalau baca ayat Alkitab tuh berdiri. Gue tanya kenapa Pak, gue nanya sama almarhum bokap gue. Dia bilang untuk menghormati firman Tuhan itu yang selalu dikatakan dari dulu. Gue setuju dan makanya kita lakukan ini, walaupun ini sesuatu yang kuno. Tapi gini, gue berdoa buat generasi yang bukan cuma baca Alkitab sambil berdiri, tapi hidupnya itu berdiri untuk kebenaran firman Tuhan. Benar-benar menghidupi firman, bukan cuma baca dong. Karena kalau baca doang, ya ngoceh mah gampang. Ya, talk is cheap. Tapi kita diundang untuk menghidupinya. Ya kalau lu tahu persis yang memerdekakan lu adalah Roh Kudus dan cintanya Tuhan.
Harus ada perubahan yang berarti, dan ini yang akan kita baca di ayat ini. Ini jadi ayat pegangan kita, dan habis itu lu yang tilik diri lu sendiri. Mas, tilik tuh bahasanya untuk lu lihat sendiri ke kedalaman diri lu. Gue nih yang kayak gimana? Am I has been set free by Jesus? Gue udah dimerdekakan belum gue sama Yesus? Atau gue masih beragama Kristen? Dan semuanya tentang harus gini, gak boleh gitu. Semuanya jadi kayak beban di atas pundak gue. Gue gak tahu, lu yang bisa jawab. Gue gak tahu. Ya, lu menyadari gak betapa apa yang Yesus bilang di kayu salib ketika dia bilang it is finished, it is done. Itu sangat berbeda sama apa yang agama katakan. Agama bilang do, Yesus bilang done. Agama bilang lakukan, Yesus bilang udah selesai. Artinya apa? Semua yang kita lakukan setelah pengorbanan Kristus adalah apa? Adalah rasa syukur kita. Enggak harus, tapi pengen. Gitu loh. Bukan karena takut masuk neraka, tapi karena udah didaftarin di sorga. Bukan cuma didaftarin, dijamin. Disiapin tempatnya di sorga. Dan itu sangat memerdekakan. Artinya apa? Ketika lu lagi gagal, lu gak dibunuh sama rasa bersalah lu. Ketika lu jatuh, lu bisa berdiri lagi. Karena cintanya gak berubah ketika lu jatuh. Ya, dia tetap sayang sama lu. Dan ketika lu berhasil, lu gak sombong. Kenapa? Karena lu menyadari ini juga pasti karena anugerah Tuhan. Gak mungkin ini, gue gak mungkin bisa serohani ini. Gue gak mungkin bisa sekuat ini, setabah ini, sehebat ini, gak mungkin. Gue gak mungkin bisa sesabar ini. Ini pasti anugerah Tuhan. Lihat, itu yang terjadi ketika kita menyikapi kata kalimat dan it is finished dengan benar. Hukum Taurat gak lagi jadi beban di pundak lo, jadi tuntutan, tapi jadi firman Tuhan di bawah kaki lo untuk menuntun. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat terakhir kita baca bareng ya guys. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi apa? Hiduplah sebagai siapa? Hamba Tuhan. Arti ayat ini apa? Sederhana. Enggak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka yang memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan gak bicara profesi. Ya gue udah jadi hamba Tuhan sebelum jadi pendeta. Hamba Tuhan bicara devosi. Buat siapa lu melakukan apa yang lu lakukan sekarang? Kalau lu pelayanan buat duit, lu bukan hamba Tuhan, lu hamba uang. Tapi kalau lu kerja buat Tuhan, walaupun orang lihat itu sebagai budak korporat, lu hamba Tuhan. Lu bukan budak korporat, lu hamba Tuhan yang melayani di perusahaan itu. Lihat gak? Dan semua dilakukan kenapa? Karena bersyukur sama Tuhan. Walaupun mungkin penghargaannya kurang. Ya, kadang kita suka gak dihargain, suka gak dianggap. Tapi kita lakukan yang terbaik tetap. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang gak pernah meleng. Ada Tuhan yang selalu ngelihat, ada Tuhan yang selalu bersyukur, senang ngelihat kita tuh tahu terima kasih gitu loh. Ingat kita yang minta kerjaan ini, kita yang minta. Bahkan pelayanan ini kita yang rinduin dari dulu. Pas udah pelayanan kenapa semuanya jadi kayak beban gitu loh. Apa kita belum pernah jatuh cinta sama Yesus? Itu pertanyaannya. Kalau kita udah pernah jatuh cinta dan sungguh-sungguh jatuh cinta sama Yesus dan terus jatuh cinta sama Yesus, gak ada tuh beban-beban itu. Ya, cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Tadinya harus jadi apa? Jadi pengen. Jadi mau. Itu yang cinta lakukan. Ya. Gak ada yang lebih merdeka daripada mereka yang memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Dan hari ini ada undangan untuk sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika lu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you has been set free. Lu akan dengan sukarela, dengan segenap hati, memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya ketika karena lu udah dimerdekakan dari dosa, dulu tadinya terikat, susah, merdeka balik lagi. Tapi ketika udah sungguh-sungguh dimerdekakan, dengan kemerdekaan itu lu ambil keputusan untuk apa? Gue mau mengabdikan hidup gue buat Yesus.
Dan gak ada yang lebih merdeka daripada mereka yang ambil keputusan itu. Tuh, dengan sengaja pakai free will-nya untuk memilih God's will. Kenapa? Karena kita tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Ya, yang udah muak jadi budak dosa karena terikat. Ya taruh tangan kanan lu di dada lu. Nggak usah maju-maju di situ aja, antar lu. Nggak ada yang lihat kanan kiri, nggak usah. Nggak ada tekanan untuk itu. Nggak membuat lu jadi kurang rohani. Gue nggak tahu. Lu yang paling tahu. Dan Tuhan udah jelas tahu. Ya pakai momen ini dengan baik. Kalau udah muak jadi budak dosa. Dan juga udah muak jadi apa ya? Jadi kacungnya agama. Yang rindu selubung itu diangkat dari hatinya. Hari ini. Letakkan tangan kanan lu di dada. Ada 2 undangan itu. Gue gak tahu lu yang mana. Cuman Tuhan dan lu yang tahu. Ya tapi ini yang gue tahu. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Oke, baik selubung yang menutupi hati lo. Karena lu religius. Maupun dosa yang mengikat lo seperti rantai karena lo duniawi. Dua-duanya hari ini diangkat dan diputuskan. Ya. Oleh kuasa Roh Kudus, you have been set free. By the power of the blood of Jesus. Dengan kuasa darah Yesus lo udah dimerdekakan. Dan hari ini sebagai orang merdeka guys, ambil keputusan itu. Freely. Ambil keputusan Tuhan, gue mau jadi hamba kebenaran. Gue mau jadi hamba Tuhan. Gue udah muak hidup buat diri gue sendiri. Ya, gue pengen jadi berkat. Gue pengen jadi seperti yang Engkau rindu aku menjadi. Dengan sengaja pilih kehendak Tuhan. Ya, lu yang pilih dalam hati lu sendiri. Setelah gue pimpin doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami dimerdekakan. Makasih buat pengorbananmu Yesus 2000 tahun lalu di kayu salib. Memutuskan rantai ikatan dosa kami. Dan juga mengangkat selubung itu. Makasih buat karyamu Roh Kudus sejak Pentakosta sampai hari ini. Yang terus mengangkat selubung sehingga kami melihat peraturanmu, hukummu sebagai perlindungan bagi kami. Betapa justru Engkau sangat mengasihi kami, bukan rese. Bukan membatasi tapi melindungi. Bantu kami ngelihat ke sana Tuhan, angkat selubung ini. Sehingga setiap ada peraturan Tuhan, ada perintah Tuhan, ada larangan Tuhan bisa kami sikapi dengan hati yang benar. Kami menyadari ketika kami ditegur, dinasehati, dikoreksi, kami disayang sama Tuhan. Bantu kami ngelihat itu. Sehingga hukum Taurat nggak lagi membebani kami. Kami nggak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah anugerah Tuhan. Sehingga hukum Taurat jadi firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Bukan lagi menuntut. Roh Kudus bantu kami untuk jadi pelaku firman. Setelah kami ambil keputusan sadar untuk jadi hamba Tuhan hari ini. Untuk melakukan yang kami lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makasih Bapak. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapak yang baik dalam nama Yesus. Semua yang siap hidup sebagai hamba Tuhan, orang-orang paling merdeka di muka bumi. Dalam nama Yesus semuanya berkata. Amin. Thanks guys.